Akan nikmat yang sangat besar dari Allah kepada kita adalah diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Kalau kemarin-kemarin kita ingat, ada yang memperingati, ada yang ingat akan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit kita mengingat lagi ya, agar dengan mengingat lagi itu kita lebih cinta kepada beliau. Dengan lebih cinta kepada beliau itu kita akan termotivasi untuk mengikuti langkah-langkah beliau dalam keseharian kita. Diambil dari kitab ringkasan Rahiqum Mahtum 541, diambil dari ringkasan beberapa hadis sahih, diambil juga dari kitab kelengkapan tarikh oleh Munawar Khalil 1A 150, Ibnu Hisham 1266, kitab Ar-Rasul Said Hawa 17. Mereka menyampaikan ringkasannya, Rasulullah itu begitu memukau. Kutipannya salah satunya hidungnya mancung, bibirnya agak tebal, lebar, giginya bersih berkilau, gigi depannya agak jarang serta rata, janggutnya hitam, lebat, teratur, pipinya halus dan tidak mendekul. Mukanya dan air mukanya tampak jelas tanda-tanda ketenangan berpikir. Dikala berjalan badannya condong ke depan, tegak, enggak bongkok begini ya, enggak mengesankan lemah, letoy, tapi condong, tegak ke depan. Langkahnya cepat, teratur. Kalau berpaling semuanya. Kalau diajak orang ngomong, orangnya di kanannya, berpaling kanan semuanya, bukan hanya ngelirik tok. Atau enggak, sebagian kita mentang-mentang dari RT atau dari bupati itu, kalau ada rakyatnya ngomong, enggak ditoleh atau dilirik tok, salaman yang ini. Begitu itu. Kalau Rasulullah salaman itu, maaf, saya mencontoh beberapa Ustadz itu sebagian kalau salaman itu orangnya yang diajak salaman itu ditatap dengan penuh kecintaan, ditatap gini orangnya, diwasno, bukan dipendeli tapi diwasno, ditatap. Begitu itu menghormati orang yang diajak salaman, menghormati orang yang bertemu dengan beliau. Rasulullah begitu, kalau menoleh ditoleh seluruh badannya ini, menoleh ke arah yang ditoleh itu. Tipis halus kulitnya, di antara dua bahunya ada sekeping darah merah, khotam atau stempel kenabian seperti telur di sininya. Nah, itu sekedar memperingati kita. Sebagian ulama menganjurkan kita memperingati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ada sebagian yang lain menganjurkan peringatan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak hanya setahun sekali, tetapi tiap pekan atau tiap hari. Langkah-langkah kita itu kita sejajarkan, kita dekatkan dengan langkahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Metode ibadah kita, ubudiyah kita dekatkan, kita selaraskan dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Hai Muhammad, katakanlah kepada manusia, kalau kalian mencintai Allah, ikuti aku. Dari syarat agar cintanya kepada Allah itu tidak disebut cinta gombal adalah dengan dibuktikan dengan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kalau kata Ibnu Katsir, kalau kita nggak mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti cinta kita dusta. Cinta kita kepada Allah itu dusta. Allah menuntut di ayat-ayat yang lain, bahkan kita dituntut untuk mentaati Allah. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum dan yang lain-lain. Nah, itu peringatan agar kita lebih cinta lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ulama-ulama dulu menulis sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilakukan itu agar mereka orang-orang awam itu senang untuk membaca, mendengarkan kisah hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada yang menyanyikan, itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Untuk apa itu dinyanyikan, untuk diterangkan itu? Ya agar mendarah daging kepada kita, anak-anak kita, agar kisah beliau begitu itu kita teladani. Bahkan di pujian-pujian yang saya kecil dulu itu, Masya Allah ceritane Nabi kita yuswa 3 wulan ing bobotan ramane sedo, belum menghirup udara segar bapaknya meninggal. Betapa sedihnya seseorang itu yang begitu itu. Umur sekian tahun ibunya meninggal, umur sekitar 8 tahun kakeknya meninggal, dirawat oleh pamannya yang miskin, sehingga beliau ingin membantu perekonomian pamannya yang miskin itu dengan menggembala kambing, diupah dengan sedikit upah. Beliau mengikuti pamannya untuk berdagang ke sana sampai menjadi pedagang yang handal. Nah, itu semua agar kita teladani semangat hidup beliau, semangat berkarya, bukan pemalas, bukan nadong saja, tapi berkarya, memeras keringat, membanting tulang. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, itu sedikit tentang napak tilas beliau. Tetapi apapun beliau, kehebatan beliau, masih tetap beliau itu sebagai manusia biasa. Kalau khilaf, ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.